Good morning, selamat pagi semuanya. Untuk Anda yang di Sarbini, di semua center di Jabodetabek, dan it's good to be here. Minggu pertama 2025, beri tepuk tangan dong buat diri kita sendiri. Welcome back, setelah Anda vakansi semuanya. Saya tadi juga terkejut itu, kenapa envelopnya gede gitu ya. Lalu saya tanya, segera, ini tukang percetakannya ngomong, Pak bukannya 2025 berkat jemaat kamu tambah gede katanya. Ya, anyway. Betul ya gitu. Anyway, God is a good God di dalam setiap kehidupan kita dan saya percaya bahwa 2025 ini Anda semuanya akan berjalan bersama-sama membangun sebuah budaya yang Tuhan mau untuk kehidupan kita lebih dekat kepada kita semuanya. Anda di center semuanya, beri tepuk tangan juga untuk diri Anda dan beri salam satu dengan yang lain. Dan kita akan membicarakan satu hal yang simple sebelum kita memasukin besok bersama-sama 21 hari doa puasa. Anda bisa puasa secara full, Anda bisa puasa secara Daniel. Yang jelas tidak ada puasa Herman ya, tapi adalah bagaimana mungkin Anda mau vegetable saja, vegetarian atau Anda complete fast dan sebagainya. Masing-masing Anda bisa bertanya kepada pastoral team, head coach Anda, ICL Anda dimanapun Anda berada. 2025, what do you see? Apa yang Anda lihat sih? Karena kita memasuki awal tahun selalu kita punya resolusi, kita punya cita-cita, kita punya keinginan dan lain sebagainya. What do you see? Kalau kita ngelihat next gambar ini, what do you see? Kalau kita ngelihat ini, berapa banyak ngelihat ini? Ini adalah build your dream, itu ya. A car yang mungkin ada dalam hati kita, yang mempunyai mimpi BYD, tepuk tangan juga nggak apa-apa. Wah, lumayan, berarti ini semuanya Irawan bisa take a note itu ya. Anyway, what do you see? It's nothing wrong. Kita ngelihat ini, it is one of your dream maybe 2025. Atau ada yang melihat ini teman-teman. What do you see? Mungkin ada yang melihat, oh I want to have a new apartment, a new home. Berapa banyak melihat ini ada dalam impian Anda, resolusi Anda 2025. Clap your hand. Mudah-mudahan bukan orang yang sama ya, yang clap your hand. Oh, BYD ngelihat, apartemen ngelihat. Oke, tapi kalau ini menjadi impian Anda, so be it. Berapa banyak ngelihat yang ini teman-teman? Berapa banyak lihat yang ini? Yang lihat ini tepuk tangan. Wah ini YP sama youth-nya kurang semangat itu ya. Atau yang sudah menikah juga boleh tepuk tangan. Woo! I've been married almost 39 itu ya, hampir 40 tahun, the same girl. Mungkin 70% waktu kita I spend with just one girl di sini, lady yang menjadi istri saya, sahabat saya, sudah empty nester, sudah hampir mungkin 15 years, ada saatnya up, ada saatnya down, banyak up-nya dan sedikit down-nya, haleluya. Ya, apa yang kita ngelihat, mungkin marriage kita perlu menjadi perhatian kita, atau jodoh menjadi keinginan kita, doa kita bersama-sama. Atau ada yang melihat ini enggak saudara? Itu yang US dollar semakin naik semuanya. Berapa banyak ngelihat US dollar? Angkat tepuk tangan. Berapa banyak lihat US dollar? Tepuk tangan sambil begini dong. Just kidding. Nah, semua ada dalam mimpinya. Bisnis kita, target kita 2025 as a business owner atau sebagai seorang CEO atau sebagai profesional Anda ditargetan dan sebagainya dan sebagainya. We all see ini semuanya di depan kita. Atau next slide ini berapa banyak melihat ini orang yang sudah memikirkan walaupun belum tahu libur atau tidak, tapi karena kemarin ada sales discount untuk Anda ke Jepang, Korea, Anda udah beli tiket, gak peduli itu hari merah atau tidak. Udah banyak liatin, tepuk tangan juga dong. Oh my goodness, there's so many clapping hands setiap saya tanya ini ya. Mungkin kita ingin melakukan ini semuanya itu ya, bersama-sama sesuatu yang tidak kita rencanakan. Kemis ini saya traveling lagi itu ya ke Amerika, sesuatu yang tidak saya rencanakan, tapi karena ada sesuatu yang selain cucu, ada sesuatu yang membuat kita perlu berunding, sehingga dua tim apostolik saya tanya, should I go? Dua dia katakan, you better go. So I just go with a short notice, langsung kita akan berangkat bersama-sama. Atau berapa banyak melihat ini teman-teman?
Tadi saya udah cerita berapa banyak ngelihat bahwa, tepuk tangan dulu yang lihat ini. Yang mau lose weight, saya naik berat badan, tadi pastornya bilang, waduh saya nggak mau carb lah, saya dari Sumba udah naik 1 kilo, saya liburan atau 5 bulan nggak olahraga udah naik 5 kilo. So I have to set my mind untuk kembali back to track, untuk kita ngelihat bersama-sama untuk olahraga, sport, lose weight dan sebagainya. It's nothing wrong, saya cuma trigger untuk Anda melihat semuanya dulu. Next slide, berapa banyak melihat ini? Tepuk tangan. Oke, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. This is the heart. This is the heart. Above all of yang Anda dan saya ngelihat semuanya di center dimanapun Anda berada. Saya ingin Anda untuk memikirkan ini, karena kemana-mana kalau kita foto selalu kita pakai begini, atau kita pakai begini, atau kita pakai begini. It's all about love, itu ya. Tapi saya ingin mengajak sebagai dasar untuk membangun sebuah culture yang nanti akan menolong kita semuanya untuk kita bisa melihat hati ini. Semua katakan hati. Karena hati ini adalah pusat kehidupan, guys. The center of life. The heart adalah pusat kehidupan. Banyak orang melihat begitu banyak hal-hal yang eksternal. Itu semua tidak salah. Anda mau melihat mobil BYD, kalau Anda teropong dengan heart, maybe will save you. Apakah itu sesuai dengan hati yang ada di dalam keinginan Anda, dan nanti kita cocokkan paralel dengan apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita semuanya. The heart. Maka itu Amsal mengatakan, guard your heart. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. The first week 2025 saya ingin mengingatkan kita semuanya. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Apapun yang Anda dan saya lakukan bersumber dari hati ini. Everything, above all, dari semua yang kita lihat ini, Amsal mengatakan guard your heart. Jaga. It's not somebody else's heart that you have to guard. Bukan hatinya mertua Anda, suami istri Anda, tapi ini membicarakan a personal responsibility. Guard your heart. Your heart, my heart, not somebody else's heart. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? There's a lot of enemies. Ada begitu banyak musuh yang ingin merusak hati kita. Ada begitu banyak tantangan yang membuat hati kita bisa broken. It takes the responsibility untuk membuat hati Anda berantakan atau tidak. Akan kita jaga karena begitu banyak hati yang tawar. Banyak hati yang mungkin disappointed. Karena 2024 ada hal-hal yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ada hati yang membuat kita mungkin marah, sehingga kita tidak bisa control our life in our day-to-day life, bahkan mengganggu hubungan Anda dengan pasangan Anda sendiri. So Amsal mengatakan, guard your heart. Apa yang masuk dalam hati itu membicarakan tentang pikiran, membicarakan tentang emosi, membicarakan tentang keinginan, membicarakan tentang kehendak. It's all heart. It's all heart. You must guard. Anda harus jaga dengan segala kewaspadaan. Artinya nggak bisa santai. Artinya tidak bisa kesera-sera. You have to guard your heart. Jaga. Guard dengan baik-baik. Pelihara. Protect the heart in our life. How do we do it? Kita belajar menjaganya bukan sekedar play a lot of religious activities, tidak. Tapi kita mengisi hati kita. If you want to guard, Anda harus fill the tanks terus. Mazmur 119 dikatakan dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi simpan firman itu di dalam hati.
harta yang berharga itu is in your heart. Just like kalau kita day to day, kalau kita sering traveling seperti pasport itu ya. Jadi harus simpen pasport. Sehingga kalau Anda pergi, Anda tahu pasport Anda. When you travel ke luar negeri, tahu. Kemarin saya punya teman bersama satu keluarganya itu ya. Dia ceritakan kita semua sampai tertawa setengah mati. Karena dia satu keluarga dengan mantunya liburan ke Jepang. Dia udah nggak ngelihat, udah aman karena dia punya visa 3 tahun di Jepang. Tapi begitu sampai mendarat di Jepang, istri anak-anaknya boleh masuk. Dia nggak boleh masuk. Dikatakan, where is your visa? Visa Anda di mana? Dia katakan, right here in my passport. Tapi pasport yang dicap visanya sudah expires. Dia punya pasport yang baru. Di pasport yang baru tidak ada visa ke Jepang. Padahal dibawa pasport yang lama. Ada itu Jepang. Dia marah-marah karena saya tahu orang ini berani gitu kan. No, I have it. You don't have. You don't have. Langsung dia dipegang itu ya. Langsung dibawa itu. Lalu ada line di mana dia nggak boleh keluar dari line itu, alias dipenjara di airport. You have to go back to your country, dideportasi. Istrinya, anaknya di sana. Nah, tas istrinya berupa duit kredit card semua dipegang suaminya. Untung tuh orang Jepangnya baik hati. Give it to me, dibawa ke istrinya. Dia kesel setengah lapis. Dia ke Garuda, mendarat jam 8, Garuda balik ke Indonesia jam 12. Ada 4 jam dia di airport di Jepang, Haneda sana. Pasportnya sudah expires. Hatinya, hati yang broken, hati yang rusak, hati yang luka, hati yang iri, hati yang marah, hati yang kecewa, hati yang seringkali berpikir dan berbuat dosa. Karena in the heart ada will, ada mind, ada emotion, ada desires. Mazmur mengatakan, aku mau mengisi hatiku ini dengan janji-janjimu, dengan firmanmu. Janji itu bukan kata yang hanya di billboard. Janji itu adalah kata-kata intimate. Kata-kata I promise to you itu ya, itu membicarakan tentang relationship. Saya nggak katakan saya janji kepada Anda semuanya ya itu. Ya mungkin itu kalau orang kampanye pilkada atau pilpres. Tapi kalau dikatakan aku janji, yang Tuhan katakan itu membicarakan tentang sebuah intimacy, relationship. Nah saya ingin tanya kepada kita semuanya, punya janji dengan Tuhan enggak? Do you have His promises? Nah, Mazmur mengatakan kalau kita mau guard, kita isi aja. Isi terus senantiasa hati kita dengan janji-janjinya supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. It takes a relationship di dalam kehidupan kita. Gimana kita menjaga, mengisi hati kita. Bagaimana isi hati kita ini bisa senantiasa full tank sehingga hati kita nggak tercubit atau terkat atau terpotong sehingga pasport yang lama hatinya tidak mau diperbaharui. Tuhan mengatakan the first message of Christ in the gospel mengatakan I want you to be blessed. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini the greatest sermon, firman yang terbesar yang Kristus berikan, the first message of Christ. Katakan kalau kamu berbahagia ada beberapa syarat, salah satunya untuk kita diajak menyucikan supaya engkau bisa melihat Allah. Berbahagia itu dari kata yang kita semua udah tahu, makarios. Dia berbahagia tidak berbahagia yang Anda ngelihat gambar 5 pertama tadi. Mobil atau vakansi atau marriage. Kata-kata makarios itu membicarakan
the inner blessing. Kebahagiaan di dalam ini. Bukan kebahagiaan di luar. It's okay untuk memiliki semua yang di luar itu. God rejoice with it. Tapi kita diajak untuk menyucikan hati kita di dalam ini. Bahagia di dalam hati Anda. So minggu pertama ini, yuk kita mulai check up hati kita. Untuk kita melihat, supaya kita bisa guard, supaya kita bisa mengisi, lalu supaya kita bisa menyucikannya. So that's why kita semua diajak untuk mendedikasikan the next 21 days ini. This is the best way untuk cleanse our heart. Lewat doa-doa kita, lewat puasa-puasa kita, in our journey, starting tomorrow, kita mulai melihat, make some alignments, untuk kita melihat hati kita terpotong enggak seperti paspor tadi. Do we have visa enggak? Kita punya promise-nya daripada Allah enggak? Lalu kita diajak untuk menyucikan senantiasa lewat simplicity of our prayer. Every one of us, I hope ini bukan optional. I hope ini bukan mandatory. Tapi kita jadikan ini sebagai delight, kesukaan kita, bagian daripada tanggung jawab pribadi saya untuk menjaga hati saya. It's very important. Kalau Anda senang dunia sport, yang paling penting kalau saya sportnya dahulu ya sepeda itu. Sekarang saya nggak tahu itu jalan kaki kali ya. Nemenin istri saya, dia katakan dari dulu gua udah berdoa untuk nemenin saya jalan kaki. Tapi ya dengan terpaksa ya saya mulai belajar jalan kaki. Tapi kemarin udah sepeda dikit-dikit nyolong sini nyolong sana gitu ya. Nah kalau sepeda itu cuman dua aja. Yang pertama heart rate, lihat heart kamu. Yang kedua lihat speed kamu. Kalau speed gampang, kalau Anda ada dalam tim, itu biasa kalau peloton, speednya udah ditentukan yang di depan. Itu udah tahu speednya berapa. Bahwa kalau Anda ikut grup, sudah tahu hari ini speednya 32, 35 ya. Kalau kamu mau di bawah itu, kamu ikut grup nomor 2 ya. Sudah tahu semuanya. Nah, tapi kalau heart, tidak bisa dikasih tahu. You have to be responsible with your own heartbeat, heart rate Anda pada saat Anda bersepeda. Heart. Coach saya nggak tahu hadir atau nggak di sini ya. Selalu kalau sepeda sama saya, dia di depan, di belakang, dan di samping saya katakan PJO heart rate-nya berapa, PJO heart rate-nya berapa. Saya melihat dan sebagainya. Teman-teman, saya pernah 3 tahun yang lalu, 2021, saya hampir juga bukan kecelakaan, saya udah kecelakaan. Saya naik sepeda lagi happy-happynya. Itu tempat habitat sepeda saya di Los Angeles itu ya. Dan sudah biasa naik sepeda, tapi begitu 10 menit saya bisa collapse, black out. Karena saya tidak bawa heart rate, jam saya semuanya nggak ada. Speednya tinggi sekali. Nah Anda bisa tahu seperti ini pathway cycling path-nya. Ini sini ada damnya, ada jurangnya 30 meter itu ke bawah itu ya, 30 meter terus baru air danau itu ya untuk penampungan air, dan ini 30 meter itu isinya batu semuanya. Jadi kalau Anda jatuh ke situ ya bisa jadi rempeyek kali. Seriously. Nah, kita udah biasa. Sepeda di tengah, lalu 1,5 meter orang jalan kaki. Jadi kita udah di sini, sepeda udah di tengah tuh. Teman saya Vito udah speed up besar sekali. Dia umurnya seperti anak saya. Saya udah lebih tua, saya udah jadi opanya dia maybe. Just kidding. Nah saudara ngeliat, saya mau ngejar dia. Tiba-tiba dalam waktu yang saya tidak tahu when and how, saya sudah ada di sebelah, tahu-tahu saya udah pass out. Black out dan saya terjatuh. And I felt the same thing seperti saya jatuh di Labuan Bajo. Tiba-tiba saya merasa ada tangan yang mengangkat saya, karena dari sini kalau sepeda ke sini nggak mungkin jatuhnya ke sini dong. Harusnya jatuhnya logiknya ke situ. Itu 1 bulan sebelum Stacy akan menikah di Los Angeles. Saya nggak bisa bayangkan. Saya tiba-tiba terjatuh, tapi puji Tuhan jatuhnya ke sebelah kiri, nggak sebelah kanan. Luka semuanya, teman saya nggak tahu
karena tiga-tiganya sudah jauh sekali. Ada juga malaikat lain, orang-orang bule. Saya luka, dibawa ke mobil dia, dibawa ke urgent care. Puji Tuhan gak jadi masalah apa-apa. Gak seberat seperti saya jatuh di Labuan Bajo. Kenapa? Hard. Kenapa saya jatuh di Labuan Bajo? Speed. Saya gak memperhatikan speed, gak memperhatikan heart rate saya juga mungkin. Tapi kelihatannya heartnya oke, tapi speed saya uncontrollable. So, saya ingin ajak untuk kita mendedicate itu simplicity daripada olahraga. This heart dari dalam kalau berhenti 1 menit, 10 menit, it's gone forever. So Mazmur 139 mengatakan selidikin aku ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidiki aku. Maka itu kita seringnya selidiki aku. Gimana itu? Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Wow. Search me. Search me. Ini ngomongnya sih enak ya. Tadi pagi saya bangun pagi saya renungkan. Ini seperti orang sakit, gak bisa gerak. Waktu saya teringat kembali pada waktu saya di Labuan Bajo, kalau gerak saya teriak karena belum dioperasi, mau disuruh CT scan. Aduh saya takutnya gak karuan, karena gerak aja sakit. Mau dilihat otaknya kena atau enggak, yang retak seperti mana semuanya. Jadi pada waktu saya di CT scan itu, aduh walaupun cuma 7 menit penderitaannya. Kata-kata search me, selidiki. Ini seperti CT scan. Seperti orang mau di MRI. This is a dangerous prayer. Ini doa yang sedap-sedap berat. Selidiki aku. Pernah nggak Anda ngomong dengan pastor Anda, Pastor Daniel, selidiki hatiku dong? Atau Anda ngomong sama pasangan, kapan Anda terakhir ngomong dengan pasangan Anda, suami atau istri, selidiki aku dong hatiku, ada yang kurang berkenan aku kepada kamu enggak? Berapa yang mengatakan ini dalam suami istri yang terakhir 2024, saya kasih hadiah, angkat tangan. Termasuk PDR yang katanya setiap hari family legacy aja dia enggak pernah ngomong begitu tuh. Jarang, bahaya, ngomong begitu selidiki aku, wah, takut saya. Ada orang kalau ada nabi datang seneng, kalau saya ada nabi itu saya takut. Diselidiki hatinya di depan banyak orang. Kan kalau kita ngadakan gereja kita prophetic assembly yang di Karawaci dimanapun Anda berada kan didoakan tak. Pasti Anda akan broken into pieces. Saya pernah lihat kalau nabi zaman sekarang baik-baik. Nabi zaman dulu baik tapi tidak kompromi. Nabi zaman sekarang kadang-kadang kompromi. Tergantung love give-nya besar atau kecil. Zaman dahulu, ingat tuh Daud aku ngelihat kamu. Gini deh, jangan lihat itu gak enak. Kamu lihat kamu berdosa ya. Boom! Ini selidiki aku, lihat hatiku. Search me. Search. Ini doa penyerahan. I dedicate. Whatever happen. Ya udah selidiki. What the best way? I think this is the best way. Secara fisik Anda melihat jantung Anda kalau Anda udah 50 years above itu ya. You harus lihat semua check up health lah. Penting sekali dalam perjalanan kita semuanya. Tahun 2024 tahun yang unik bagi saya.
Banyak sekali accident in my life, berkat in my life dapat cucu, tapi saya harus menanggung beban yang banyak. Tapi 25 Desember setelah Christmas Eve di sini, 25 Desember, I have to be in the private jet itu ya, bukan dengan champagne, tapi dengan orang yang sakit dan very dangerous. Istri daripada penatua kita, Pastor Peter, di ICU sehingga saya harus membantu, anak-anaknya sedang di luar negeri, dan saya membantu berdua menerbangkan dari Jakarta ke Singapura. 25 Desember, Christmas Eve. Christmas Day. Pas setelah jam 9, dengar khotbahnya Pastor Andi, lalu saya ke ICU, mengurus semuanya, jam 7:30 sampai di Singapura jam midnight, masuk ICU. Saya ingat, waduh dulu saya begitu 5 bulan yang lalu, saya ada di kursi itu. Sekarang saya membawa itu. Istri daripada Musa Peter. 25 Desember, I'll be home for Christmas, mengalami challenge, dan itu menakutkan. Waduh gimana ya, walaupun responsible bukan pada diri saya, tapi begitu Anda bersama dengan satu company, itu penting sekali. Just like Anda ICL leaders, ada dosa di dalam care group Anda, bukan Anda, tapi kalau Anda seorang pemimpin yang baik, Anda merasakan bebannya, passion. Waduh kok bisa begini ya kamu ya? Kenapa ada masalah gini? Kenapa kamu mau cerai? Kenapa ada masalah? Kenapa keguguran? There's so many things yang kita bisa berdoa bersama-sama. Lalu 31 Desember, sahabat teman saya, mamanya dipanggil Tuhan. Jadi saya habis ibadah penghiburan, langsung ke New Year's Eve, lalu tanggal 1 ke San Diego lagi. Apakah saya sedih? Sedih. Apakah saya bahagia? Bahagia ngelihat, wow, karena Tuhan mengingatkan saya, at the end of the day, Jimmy, kamu akan di peti itu juga. Kita semuanya mimpi mau selamat mati masuk surga, tapi nggak mau matinya sekarang. Ada amin? Yang di Karawaci saya nggak dengar aminnya sampai Sarbi ini. Ada amin nggak sini? Berapanya mau mati sekarang? Ya nggak mau. So that's why we pray supaya heaven bisa turun. Gimana heaven turun? This is the prayer. This is the prayer. Mazmur 51 dikatakan, ciptakanlah hati yang murni bagiku. Ya Allah, perbaharuilah batinku dengan semangat yang tabah. Christmas Day, New Year's tanggal 1 San Diego. And then saya bisa visit my parent juga, katakan wow, we all akan debu kembali ke debu. So we have to check the heart. Kita minta untuk Tuhan menciptakan hati yang murni. So tahun ini kita membicarakan tentang the book of Samuel, membicarakan tentang dari hakim-hakim terakhir, Israel menjadi kerajaan. Orang membutuhkan raja, kalau tidak mereka melakukan semau apa yang seindah di mata mereka. Nah, Anda ngelihat ceritanya itu pada waktu Samuel ingin mengurapi, ada sesuatu yang error pada waktu penentuan sang raja itu. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Manusia melihat yang di depan mata, Tuhan melihat hati. God see the heart. So every day kita dibawa untuk melakukan sebuah drama in life. Ada yang truth, ada yang not truth. Anda mau mengembangkan di dalam kehidupan kita semuanya ini. Bukan yang dilihat oleh manusia, yang dilihat Allah. What do you see? What do you see? Teman-teman jemaat Tuhan, hati juga bisa dilihat. So but we have to use it, teropongnya daripada Allah. Untuk kita melihat hati kita. Dunia masa kini kita hidup kepada ketegangan dunia masa kini antara penampilan dan keaslian. Appearance dan authenticity, reputation atau karakter. Ini menjadi
ketegangan senantiasa. Kita spend banyak waktu untuk penampilan. Sesuatu yang bersifat reputasi kita dijaga sebaik-baiknya. Tapi kita lupa tentang keaslian, authenticity dalam perjalanan kehidupan kita sebagai murid daripada Tuhan Yesus Kristus. 52 minggu itu adalah gymnasium spiritual kita. Kita corporate walaupun tidak cuma 52 minggu saja. Every single day you have to check hati Anda, kehidupan Anda. Tapi kita melihat. So Anda tahu apa yang Tuhan lihat sih? What did God see? Apa yang Tuhan selalu lihat? It's the heart. Nah kita mau ngelihat nggak ini? Kita mau lihat penampilan atau keaslian? Nah kalau penampilan itu membutuhkan kehadiran orang lain. You need somebody else to applause you. Tapi keaslian tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Cukup diri sendiri. Gak perlu orang lain. Penampilan selalu melihat lewat jendela. Kita membutuhkan orang lihat from the window. Tapi yang asli, Anda belajar melihat diri sendiri lewat cermin. Karena cermin tidak bisa berbohong. To reflect your own life, my own life. Penampilan selalu membicarakan outside. Keaslian membicarakan inside. So jemaat IFGF, dimanapun Anda berada, kita diajak tuh. Untuk hidup di tengah budaya yang terobsesi dengan penampilan luar ini, kita diajak. Kita hidup dalam dunia sosmed, iklan, branding. Tapi Tuhan mau untuk Anda shifting in the opposite zone. Bukan yang dilihat manusia, tapi belajar berada dalam zona yang Tuhan selalu lihat. Is the heart dalam perjalanan kita. Listen, when God choose a leaders, He doesn't bypass character. Pada waktu Dia memilih seorang pemimpin, Dia tidak melupakan mengabaikan karakter ini. Orang-orang yang kelihatannya tidak diperhitungkan, Dia membangun kehidupan untuk menyucikan hati mereka. Hana, Daud, Christ Himself, He dedicate. So 21 hari ini kita dilatih untuk check up hati kita, untuk kita latihan, untuk kita mulai something that you hate, hopefully you love it. I hate to go to gym, I hate exercise, I hate it. Tapi when you see the mirror, the reflection, lalu kalau Anda dikit napas, then you have to start to love what you hate. That's when you do check up. That's when you pray. Sesuatu yang Anda love, suddenly you hate. Sesuatu yang Anda love untuk makan tanpa kontrol, now you have to hate it. Bukan avoid it, hate. Benci, itu ekstrim. Anda dulu saya nggak suka nge-gym, sekarang ya mulai biasa. Saya nggak suka jalan, tapi minggu kemarin mulai Januari 2 udah mulai jalan. You can follow in my Strava itu. Saya jalan setiap hari atau enggak. Selain Tuhan yang ngajak doa, istri saya yang ngajak doa. Haleluya. Jadi setiap hari, walaupun kok lama banget ya. 1 jam cuma 3 kilo, dulu 1 jam saya udah 20 kilo kalau naik sepeda. Atau 25 kilo. Hana, Daud. Perhatikan dalam 1 Samuel 1. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Hatinya pedih. Dia di ultimatum mandul Hana itu. Anda baca itu, dia mandul. Tuhan menutup kandungannya 1 Samuel 1 ayat 5. Tapi ini Hana itu very bold. Dia nggak peduli. Dia katakan, I dedicate my prayer. Dia berkata demikian. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki
She determined. Langsung minta sama Tuhan gendernya. Zaman sekarang terserahlah, yang penting punya anak ya, it's okay. Tapi case Hana ini luar biasa. I want the son, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dedikasi. Luar biasa itu. Dia memberi anaknya. Anaknya namanya Profesor Samuel. Memimpin SGU saat ini. I'm just kidding gitu ya. Nangkep nggak saudara teman-teman? Ini ada Pastor Samuel itu. Itu anaknya Hana, itu ayatnya di sini. Sekarang dia profesor, itu haleluya. Kalau mau sekolah ke Jerman hubungin dia saja. Amin. Gratis loh ini saya promonya, haleluya. Dikasih tuh 21 hari nanti, apa sih yang ganjel dalam hati saya? Apa yang ganjel dalam hati Anda? Visanya ada nggak? Jangan-jangan pasportnya udah digunting. Kamu bawa kemana-mana. Hati yang luka kamu bawa kemana-mana, membuat orang lain luka. Hati yang sedih, hati yang iri, hati yang serakah, hati yang marah, sudah dipotong badan kamu bawa kemana-mana. Yuk ganti paspor baru yuk. Yuk minta Tuhan untuk menciptakan hati yang suci. Daud, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Gak diperhitungkan sebenarnya. Tapi Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan. And then Christ himself, dia selalu berkata, kehendakmulah yang terjadi. Ini 3 tokoh yang simple yang Anda bisa melihat when they dedicate doa dan puasa mereka kepada Tuhan. Melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam perjalanan mereka semuanya. Jemaat IFGF dimanapun Anda berada, di center, di rumah, what do you see? Apa yang Anda melihat 2025 ini? Dunia melihat seorang gembala, tapi Tuhan melihat seorang raja. Gak diperhitungkan, tapi God see the heart. Tuhan melihat hati itu. Doa saya yuk, jadilah seperti Daud di dunia yang penuh Eliab. Eliab itu penampilannya tinggi, ganteng, 175 mungkin. Everything branded. Samuel mau mengurapi. Tapi oleh karena doa ibunya, dia dengar suara Tuhan. Sam, not this one. Bukan appearance-nya, bukan reputasinya. Call Daud. So many Eliab in this world. So many Eliab. Maybe ada di auditorium ini. Hatinya ya. Let's shift it. Untuk menjadi Daud. Pastor Jamie, gimana Daud ini? Dia seorang yang very simple. Worshipper. Daud ini seorang worshipper. So 51 hari. We make a promise to God. 21 hari ini sebagai start. Lalu every Sunday. Just like saya ke gym. Saya janjian sama PT saya besok ya jam 9. I have to be there 9 o'clock. Tuhan, every Sunday corporate God, I want to be here in the worship time. I want to be there. Saya janjian sama PT jam 9, I will not be there 9. I will be there 8:45. Prepare, ganti kaos. Udah siap, kadang-kadang saya pemanasan dulu, treadmill dulu, baru ketemu dia jam 9. Rasanya udah ready. Nyaman. How about spiritual life kita? 8:45. 9. Worship sama-sama. Luar biasa. Lagu baru tadi, ku perlu Tuhan. Daud itu worshiper. Dia juga revivalist. Orang yang worship, orang itu selalu membawa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang bisa mengubah keluargamu. Hadirat Tuhan yang bisa mengubah environment dalam bisnis Anda. Hadirat Tuhan yang bisa mengubah, melakukan operasi dalam hati Anda ini sebagai seorang revivalist. Sehingga dia meninggalkan warisan hati yang murni, a clean heart. Warisannya bukan tentang penampilan atau posisi, tetapi tentang hati yang menyembah Tuhan. So pagi hari ini, yuk 2025 budaya apa supaya kita bisa hidup? Lepas nanti begitu banyak culture yang kita bangun di IFGF ini. Tapi the foundation, the simplicity in whatever we do. I want to check kita flow-nya dari mana ini. Hati kita.
ada story yang saya renungkan beberapa saat ini, The Hidden Diamond, berlian yang tersembunyi. Ini ada orang kaya yang punya berlian gitu ya. Suatu hari berliannya jatuh di mud, di lumpur lah ya. Dia sedang bekerja di lumpur, jatuh, dicari seharian, hilang. Berliannya hilang yang dia cintai. Nah, suatu hari ada seorang petani, dia sedang mulai berkarya, tiba-tiba dia ngelihat ada batu tapi ada cahaya refleksinya. Dia ambil batu itu, kelihatannya bagus, dihapus-hapus, lalu dibawa pulang, dicuci. Petaninya terkejut, wih, rupanya berlian, diamond itu, rupanya diamond. Disimpan diamondnya itu. Gak tahu gimana orang kaya itu ketemu sama petaninya. Ngobrol-ngobrol, singkat cerita, aku kehilangan diamonds-nya. Petani terkejut. Tapi petani ini cukup baik hati, dia kata, I think I found that diamond. Dia tunjukkan diamond-nya itu. Orang kayanya terkejut. Ini yang dikatakan si petani itu. Dia mengatakan sesuatu yang menyentuh hati saya. Sir, keindahan sejatinya tersembunyi. Keindahan sejati daripada berlian itu tersembunyi. Tetapi nilainya tidak pernah berubah. It is true beauty was hidden, but its value never changed. Never changed. Mungkin banyak di antara kita hidden, merasa hilang, gak bisa ngontrol hatinya, ngikut-ngikut. Today, nobody else will guard your heart kecuali Anda dan Roh Kudus sendiri. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akhiri dalam Mazmur 119. Mazmur 119. Incline my heart to perform your statutes forever to the end. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Incline, semua katakan incline. In life, oleh karena begitu banyak luka, begitu banyak masalah demi masalah, maybe hati kita menjadi decline. Sesuatu yang love and hate, kalau kita incline ini, love and hate. Apa yang Anda benci bisa menjadi apa yang Anda cintai. Apa yang Anda cintai akan menjadi apa yang Anda benci. When you align your heart. So, setiap kita diajak untuk incline. Semua katakan incline. Artinya, yang kita sering turun, kadang-kadang kita recline, gak jelas itu ya. So, maybe banyak hati-hati yang decline, tawar, gak tahu lagi, udah gak bisa peka lagi, numb. Mau diomongin siapapun juga, gak peduli. So you have to incline. Anda harus incline. Incline your heart. Not somebody else's heart. Incline your heart. Hati Anda. Ada amin. Yang di Karawaci ada amin. Di center-center yang lain katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Incline. Incline my heart to perform your statute. Condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Forever. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saya mau untuk 2025 kita incline our heart. There's so many, dunia ini membuat kita decline. Membuat kita nggak bisa gerak sama sekali. Yuk incline. Incline komitmen kita. Incline doa kita. Incline renungan firman Tuhan kita. Incline komunitas kita. Incline di dalam kehidupan relationship kita satu dengan yang lain. 2025. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Incline. Selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu,
tersembunyi bagiku. Selidiki aku, Jadikan ini sebagai doa kita. lihat hatiku, Yes, oh Lord, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, Amin. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Yes, Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Thank you, Lord. Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Amin. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Yes, oh Lord. Bless the Lord. Yo, yang di Karawaci, di center yang lain di sini, let's worship Him. Sembah Dia. Blessed be the name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Incline my heart, O Lord. Oh, Jesus, you are
Blessed be the name of the Lord. Oh yes, oh Lord, oh yes, oh Lord, oh yes, oh Lord. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk setiap kami semuanya, hati-hati kami ya Bapa. Tuhan, by your grace jadikan kami seperti Daud di tengah-tengah generasi Eliab ya Bapa. Orang-orang yang mempunyai private worship, orang-orang yang mencintai revivalist, orang-orang yang tahu memberikan warisan, bukan tentang penampilan, tapi the heart. Tuhan, aku berdoa untuk hati yang luka pagi hari ini Engkau jamah. Kami tidak mau memasuki 2025, minggu kedua nanti, dengan hati-hati yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kekecewaan, kepahitan, kemarahan, kedengkian, keserakahan, unsettled. Today cleanse our heart. Cleanse our heart. Sucikan hati kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Isi hati kami dengan janji-janji-Mu saat ini ya Bapa. Fill our heart. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini berapa banyak berkata, Tuhan, aku mau incline my heart. Angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Anda yang di Karawaci, di center manapun juga. Hargai hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan bersekutu dengan Anda. Every single hand, Tuhan, aku berdoa in the name of Jesus. Incline my heart to perform your statute, Tuhan. Selama-lamanya sampai akhir hidup kami ya Bapa. Oh, in the name of Jesus, wash us. Yes, oh Lord, yes, oh Lord. Yes, oh God. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Jadikan kami worshiper di akhir zaman ini yang Kau cari ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang pria wanita revivalist. Orang-orang mewariskan the cleansed heart, the clean heart. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Thank you Lord Jesus. You are awesome, you are great. Terima kasih ya Tuhan, basuh hati kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh, we bless you Lord, we bless you. We bless you. We thank you Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Sembah Dia yuk. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh my Jesus. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, I sing praises, I sing praises, I sing praises to your name. Jesus. Oh Lord, praises to your name. Let us be a good worshiper. Oh Lord, 2025 ini. for your name Is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, my sweet Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great
Father, we thank you untuk 2025 ini. Kami mau incline our heart, my heart, ya Tuhan, everyone's responsible for our own heart. Incline supaya kami bisa melakukan ketetapan-ketetapan-Mu selamanya, bahkan sampai akhir kehidupan kami. Tuhan, terima kasih bukan kekuatan kami, melainkan Your anointing, urapan-Mu ini ya Tuhan, yang mengisi kami dengan janji-janji-Mu, sehingga kami mampu berdiri di hadirat-Mu. Tuhan, 2025, let Your blessing be upon every one of us. Berikan hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang penuh dengan kesucian, supaya kami mampu melihat Engkau ya Bapa. Jemaat Tuhan, pada hari ini jika Engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hati-Mu, Allah akan mengangkat Engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbung-Mu hingga berlimpah-limpah, sehingga Engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Engkau akan dibuat dia menjadi kepala, bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih, sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Yesus Kristus, dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday guys, beri salam satu dengan yang lain. Happy New Year's.